continue the material about the direct and indirect speech atau kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung berarti kamu ngomong sama orangnya. Kalau kalimat indirect atau nggak langsung berarti kamu menyampaikan pesan dari orang lain. Oke. Dan untuk selanjutnya itu kemarin kayaknya udah ada 3 perubahan-perubahan apa yang dari direct ke indirect. Nah ini yang nomor ada tenses, terus ada perubahan waktunya juga, terus ada perubahan nggak ada perubahan meaning tapi hanya perubahan gramatikalnya aja dari simple present. Kalau diubah ke indirect jadi simple past, pokoknya kayak gitu. Ada di nomor 3 deh kalau nggak salah. Coba nih kalian buka lagi ya. Catatannya di nomor 3 itu ada nomor 3 tuh nomor 2 gitu tentang tenses. Nah yang keempat itu kita menambahkan whether atau if. Kalau misalnya jawabannya adalah yes or no. Jadi kita nambahin whether atau if kalau misalnya kalimatnya berbentuk pertanyaan. Oke, dilihat deh. Di kalimat directnya atau kalimat langsungnya si Budi ngomong, do you have a little time? Do you have a little time? Ini jawabannya kan pasti antara yes atau enggak, antara kamu punya waktu atau enggak. Nah, makanya kalau misalnya ada yang kayak gini dalam bentuknya pertanyaan, dia akan kita tambahkan if, di sini ada if, atau kita tambahkan whether. Bebas, mau if mau whether artinya akan sama aja. Oke. Nah, kalau misalnya yang jawabannya bukan yes atau no, kamu nggak perlu tambahkan whether atau if, jadi kayak kalimat biasa aja. Di sini lihat, do you have a little time? Kata si Budi gitu. Nah, di indirectnya atau kalimat nggak langsungnya akan berubah menjadi he asked me. He-nya adalah siapa? He-nya adalah Budi. Oke, he-nya adalah Budi. Ask me. Ask me itu menanyakan padaku. If, jika I have a little time. If-nya itu artinya bukan jika ya, tapi memang itu untuk menanyakan lagi kamu punya waktu atau enggak. Nah, me-nya di sini tuh aku. Kenapa? Karena Budi nanyanya sama kita. Do you have a little time? Nah, he asked me if I had a little time. Terus yang bawahnya ada Serina. Have you heard the news? Sudahkah kamu mendengar berita tersebut? Terus kalau kita mau ubah ke indirect, Rina kita ganti pakai she. Boleh nggak Miss pakai Rina aja? Boleh. It's okay, sama aja. Asalkan jangan diganti pakai he, karena di sini adalah perempuan, atau diganti pakai they, karena di sini adalah Rinanya 1, gak banyak. Rina want to know whether I had heard the news. Kalau misalnya aku setelah mendengar berita itu, Miss ini kok di sini have, kok tiba-tiba jadi had? Yes, kenapa? Kalau direct ke indirect masih ingat harus diubah menjadi ini kalimat do you have a little time itu kalimat apa? Present. Ini juga ini present perfect. Kalau have dia akan berubah jadi had. Oke, verbnya itu akan jadi had, heard-nya tetap. Ingat ya, tambahin if atau whether kalau misalnya jenis kalimatnya adalah pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Nah, ini jenis-jenis dari part of speech itu ada 3. Yang pertama adalah statement. Statement itu apa? Statement itu pernyataan. Pernyataan it mean kamu nanti akan menggunakan that sebagai penghubung antara si pengantar kalimat dan yang dilaporkan. Gitu. Maksudnya gimana sih, Miss? Nah, kita lihat di sini. Di sini sudah ada di sini kasih keyword. Jadi ada subjek, berarti subjek Ayu Dewi he she it, told atau stage, mengatakan, kamu bisa pilih salah satu, sama objeknya. Objeknya itu conditional. Kadang kan ada kalimat yang nggak ada objeknya, yang nggak apa-apa. Nah, ingat, pakai that baru deh. Kalimatnya apa sih yang disampaikan orang sebelumnya? Nih misalnya di sini father ngomong, I'm going out of the town tomorrow. Artinya apa sih? Aku akan pergi ke kota besok gitu. Si fathernya bilang ke siapa? Ya ke seseorang. Nah,
indirectnya pasti akan berubah jadi father told that he was going out of the town following day. Ingat, di sininya I am berubah jadi he was. Kenapa he means? Karena yang ngomong adalah father. Fathernya bilang aku. Di sininya makanya berubah jadi he was. Oke. Ada tomorrow. Ingat, tomorrow itu kalau diubah ke indirect dia akan berubah jadi the following day. Pokoknya kamu harus ubah tenses-nya dan harus ubah keterangan waktunya. Kalimat pernyataan itu seseorang yang menyatakan dia melakukan sesuatu atau dia melakukan kegiatan. Ini Mas Sister bilang, I don't like tennis. Aku nggak suka tenis. Nah, gimana caranya kita nyampein ke orang lain bahwa si aku ini nggak suka tenis? My sister said to me, saudara perempuanmu ngomong ke aku that she didn't like tennis. Di sini ada kata don't diubah menjadi indirect jadi didn't. Don't itu kalimat simple present, sedangkan didn't adalah simple past. Ingat, kembali lagi ke tensesnya, perubahan tensesnya kamu harus ikutin. Kalau kalimatnya di sininya present, berarti kamu ubah ke past. Kalau ini present continuous, berarti ubah ke past continuous. Pokoknya lihat lagi ya. Terus yang kedua ada command, ada kalimat perintah. Kalimat perintah dibagi dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kalau misalnya kalimatnya perintah, berarti artinya nyuruh ke yang positif sama nyuruh ke yang negatif. Ini pakai ask sama told. Kalau yang tadi kan pakainya tell sama told ya. Nih, kalau misalnya kalimatnya positif, kita tambahkan to di depan kalimatnya. Misalnya directnya. Rangga bilang, open your book. Itu kalimat langsung. Misalnya di sini bilang ke kamu, guys, please open your book. Itu kalimat langsung. Tapi kalau kalimat indirectnya akan berubah. Kalimat indirectnya akan berubah. He asked me to open my book. Rangga, jadi he, mengatakan padaku untuk membuka bukuku. My book. Dari your book berubah jadi my book. Kan Rangga bilang nih ke aku, open your book, gitu, kalau ngomong langsung. Tapi kalau misalnya Rangga melalui Miss Indah terus ngomong ke kalian, nah, Miss Indah bilang ke kalian, hey guys, he asked me, atau Rangga bilang ke aku to open your book, untuk membuka bukumu. Ini kalimatnya positif command, menyuruh untuk sesuatu yang positif gitu. Sedangkan kalau kalimat negatif itu kita nggak perlu pakai to. Oke, nggak perlu pakai itu, tapi kita perlu menggunakan not to. Oke, nggak cuma itu doang, kita tambahkan not. Gimana nih kalimat directnya? Ingat, kalimatnya negatif, it mean dia ada kata not. Don't smoke too much, John. Don't smoke-nya udah don't. Ini kalimat simple present. Do sama does ada di simple present ya. Dia bilang, jangan merokok banyak-banyak. Terus ini ibunya bilang ke John, ngomong langsung. Gimana kalau ibunya nyampein dulu ke Miss Indah baru ke John? Nah, Miss Indah nyampein ke John, C-nya adalah mother. John, she asked John not to smoke too much. Di sininya ada kata don't berubah jadi not to. Oke. Di sini ada kata don't berubah jadi not to. Kalau misalnya di sini father doesn't drive fast. Jangan ngebut-ngebut. Nah, berarti di sini father asked me not to drive too fast. Ini adalah yang ketiga, yaitu bentuknya question 51H atau yang yes or no question. Yes or no question udah dibahas tadi di buku nomor 4. Di sini ada direct sama indirect. Di sini ada yang sudah tandain warnanya. It mean ini adalah perubahannya. Yang pertama ada kalimat where do you live? Where do you live? Ini kalimat simple present karena ada do. Di mana kamu tinggal. Nah, di sininya kamu hanya merubah kata kerjanya dari kata kerja pertama menjadi kata kerja bentuk past participle kedua. Oke, dari simple present ke simple past. Lihat lagi rumus perubahannya. Yang kedua ini ada did. Ingat, did itu ada di kalimat simple
past tense. Oke. When did you get back from your trip? Kapan sih kamu balik lagi dari trip kamu? Nah, ini diubahnya did jadi had, get jadi got. Pokoknya diubah menjadi simple. Ini kan simple past tense. Miss, masa diubah ke simple past tense lagi dia berubah? Enggak diubah ke simple past tense, tapi ini diubah menjadi past participle, yaitu berubah jadi had. Ada kata had di sini. Kalau bentuknya did diubah jadi had. Ingat, masih pakai verb 2. Yang ketiga ada what is your name. Di sini ada verb be. Verbinya is, mr itu termasuk dalam simple present. Berarti ini kalimat simple present. Nah, kalau simple present kalau diubah ke indirect, maka dia akan berubah jadi past, simple past. Di sini what is your name jadinya what her name was. Kenapa her? Karena John nanyain ke si perempuan, siapa sih namamu? Gitu. Itu John pasti nanyanya what her name was. Di sininya it akan berubah jadi was. Kalau di sininya are, berarti di sini akan berubah jadi were. Oke? That's enough guys dari materi direct sama indirect speech. So I hope you understand, and if you don't understand you can read all the article in the internet and you can find example on there. Okay?